Hai profesional, berjumpa kembali di channel saya Joseph Afonso, trainer profesional. Dalam serial video training Finance for Non-Finance, saya saat ini akan sharing pertama tentang manajemen keuangan bagi para profesional. Saksikan video ini sampai selesai. Sahabat profesional, apapun profesi Anda, sebagai profesional kah atau sebagai pengusaha kah, itu harus memahami tentang manajemen keuangan. Dan saat ini saya akan sharing satu serial video tentang Finance for Non-Finance. Jadi apapun latar pendidikan Anda, nggak ada masalah. Mari kita belajar sama-sama supaya Anda sukses di dalam mengelola departemen Anda sebagai profesional yang bukan background keuangan. Juga sukses Anda menjalankan bisnis Anda, karena Anda bisa menghitung keuangan Anda dengan bagus dan sukses. Karena apa sahabat sekalian? Semua aktivitas dalam hidup kita, dalam bisnis atau profesi kita, semua itu diukur dengan uang. Jadi langkah apapun yang Anda putuskan pasti mengandung uang. Ada bentuknya uang karena harus terukur. Contoh ya, kalau Anda melihat rumusan yang namanya strategi bisnis, yaitu kan sederhana, profit sama dengan revenue dikurangi cost. Ini ujung-ujungnya. Jadi alat ukur, alat kontrol kita di dalam kehidupan bisnis, ujung-ujungnya adalah profit sama dengan revenue dikurangi cost. Nah itu ya jelas ya, ujung-ujungnya duit. Nah jadi kalau Anda yang sumber di revenue gitu ya, yaitu departemen sales, di mana apapun aktivitas Anda sebagai sales professional, ya apapun Anda itu aktivitas Anda, langkah-langkah Anda, tahap-tahap Anda itu ujung-ujungnya mendatangkan revenue, mendatangkan uang, mendatangkan biaya, ada pendapatan di situ, keuntungan perusahaan. Jadi langkah Anda menuju ke pasar, menuju ke klien, ujung-ujungnya duit, ujungnya uang. Itu orang sales. Baru departemen yang lain, non sales, yaitu departemen namanya cost, ya cost. Apapun aktivitas bagian finance, bagian HRD, bagian produksi, bagian logistik, bagian engineering, apapun non sales, setiap langkahnya pasti ya menciptakan cost. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau ya Anda harus memiliki kemampuan ya, menghitung, kemampuan manajemen keuangan, tapi hal-hal yang mendasar saja, yang untuk apa? Kepentingan mengukur kinerja Anda, sahabat sekalian. Oleh karena itu, dengan Anda tahu ujung-ujungnya semua uang, maka Anda harus punya dong kemampuan memanage keuangan Anda. Baik termasuk kalau Anda sebagai seorang pengusaha, setiap usaha Anda pasti ujung-ujungnya uang di sini. Jadi semuanya terhubung dengan biaya, terhubung dengan revenue kan gitu ya. Dan itu pasti dalam bisnis Anda. Oleh karena itu, setiap langkah kita sebagai profesional harus memberikan nilai tambah. Nah, nilai tambah itu apa? Terkait dengan mendatangkan revenue atau menurunkan cost Anda. Nah, ini penting sekali bagi profesional. Jadi kuasai ilmu keuangan. Apa itu finance management? Apa itu keuangan? Mari kita belajar lebih lanjut. Ujung-ujungnya uang. Tadi sudah jelas ya. Nah, makanya kenapa ukuran-ukuran itu seperti kalau Anda menggunakan balance scorecard ya, untuk mengukur kinerja suatu bisnis. Nah, balance scorecard kan Anda tahu ya. Kalau Anda belum tahu ya, itu balance scorecard sebenarnya alat ukur, alat kontrol semua aspek proses bisnis. Yang pertama, yang paling tinggi ujung-ujungnya uang. Jadi aspeknya itu ada 4 aspek dalam balance scorecard, yaitu financial, keuangan. Ujung-ujungnya prestasi apapun habis Anda diukur dengan keuangannya. Berapa pendapatannya, berapa keuntungannya. Nah, keuangan ini dipengaruhi oleh ya sebab akibatnya disebabkan oleh bagaimana Anda berrelasi dengan customer. Tadi yang repeat order. Kalau dia bagus repeat order, maka efeknya keuangan. Jadi faktor dari aspek customer. Bagaimana customer bisa terus membeli dari Anda, kan gitu ya? Karena memang aspek ketiga, yaitu internal proses Anda. Internal proses Anda bagus, dalam delivery-nya, service-nya bagus. Nah, itu diukur aspek internal bisnis prosesnya. Nah, kenapa bagus semua tim Anda, aspek manusianya bagus dalam melayani proses bisnisnya dengan baik? Berarti di situ terjadi namanya aspek paling dasar, learning and growth. Ada pembelajaran terus menerus. Jadi ada training terus menerus, belajar terus. Jadi setiap profesional karena belajar terus, pengetahuan meningkat, maka dia harus mencari supaya makin efektif cara kerjanya dan produktif.
sehingga interproses bisnisnya semua bagus, timnya bagus, semuanya oke. Akibatnya customer Anda merasa puas karena kecepatan dan melayani, merespon dengan cepat dan kualitas bagus, dan akhirnya berdampak kepada keuangan. Makanya sahabat sekalian, setiap Anda profesional sekalipun non keuangan wajib memahami tentang manajemen keuangan, yang hal dasar tentunya sahabat sekalian. Finance management secara sederhana, ya, definisi dari keuangan adalah kegiatan manajemen. Nah, ingat manajemen ya, ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, ada kontrolnya. Itu aja ingat sahabat sekalian ya. Nanti kalau Anda kurang yakin, Anda bisa lihat di video-video saya tentang manajemen. Nah, jadi kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Nah, itu sederhananya di keuangan. Lalu saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya, dan mereka juga melakukan sama dengan Anda, dan sama-sama juga sukses. Tugas manajemen keuangan diantaranya adalah merencanakan dari pembiayaan bisnis diperoleh, lalu dengan cara bagaimana modal telah diperoleh dilakukan secara tepat, begitu ya, tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Jadi sederhananya sahabat sekalian, nah Anda punya namanya ya cycle-nya, berarti ada perencanaan keuangan atau disebutnya budgeting. Makanya apapun fungsi Anda di perusahaan, bagian marketing, bagian HRD, bagian produksi, bagian logistik, teknik, semua wajib dan harus membuat budget. Berarti apa? Semua aktivitas Anda, rencana kerja Anda harus terukur dalam bentuk uang, angka uang. Jadi Anda harus menguasai ilmu keuangan secara mendasar. Nah, dari situ kemudian Anda mengelola kan ya keuangan, sudah membuat budgeting di sini, kemudian mencari ya, sumbernya. Orang keuangan mencari sumber keuangan dari mana nih, udah semua kali data mau budget, lalu resourcesnya, dan juga mencari sumbernya dan pengalokasiannya, gimana cash flow dan seterusnya kan gitu ya. Baru kemudian proses namanya keuangan ini melakukan ya kontrol, tadi itu pelaksanaan, lalu kontrol operating. Jadi bagaimana mengukur nih ya semuanya terlibat, monitoring dan keuangan berjalan sesuai nggak antar budget dengan actualnya. Karena ujungnya duit, profit. Nah kemudian baru setelah dapat kontrolnya, makanya kan ada meeting keuangan, meeting budget dan seterusnya. Nah ini ada evaluasi dan report, apa langkah-langkah aksi bisnisnya. Nah itu dilakukan di keuangan. Nah jadi tugas keuangan sahabat sekalian, saya menyebut keuangan yang harus Anda kuasai adalah perencanaan Anda, budgetnya harus kuasai Anda. Kemudian Anda wajib juga menganalisis, adakah penyimpangan di sana, standar keuangan variansi seperti apa kan gitu ya. Kemudian juga apa? Pengendalian. Nah, Anda punya tanggung jawab mengendalikan cost ya. Kalau orang marketing revenue seperti apa, kalau orang non marketing, non sales gimana? Ya di sini. Nah, itu yang dipahami, dilakukan supaya nanti jangan dicerewetin sama orang-orang keuangan kan begitu ya. Berarti Anda juga ngerti melek secara keuangan. Lalu fungsinya berarti apa? Kalau manajemen keuangan, tentu bagian keuangan, fungsi keuangan udah jelas ya. Kalau sudah dapat budget segala macam, baru dia mencari sumbernya, dananya dari mana nih, pinjamannya, apakah dari modal, penanaman modal seterusnya. Lalu juga mencari sumbernya, sumber dananya, kemudian pengalokasiannya, penggunaan dananya sesuai budget-budget yang ditawarkan tadi. Nah itu disinilah fungsi keuangan di sini melakukan efisiensi dan mengoptimal seoptimal mungkin. Jadi punya keuangan memastikan semua di sini ya semua perencanaannya berjalan sesuai dengan rencana dan juga memberikan nilai tambah karena punya keuangan bagus. Nah, dan tadi kan sumber dana bisa dari saham sebagainya. Wah, sahamnya bisa meningkat ya. Nah, itulah pentingnya keuangan. Jadi Anda jangan sampai buta keuangan walaupun Anda bukan background pendidikan keuangan. Anda pasti bisa. Alat penguji kinerja pelaku bisnis. Kan semua diukur ya. Nah itu biasanya umumnya ada 3 diukurnya, yaitu aspek laporan rugi laba atau disebutnya income statement. Nah itu juga istilah baru ya. Kemudian laporan arus kas, cash flow, lalu laporan neraca, balance. Jadi 3 aja kita fokus sama sekalian ya. Nah jadi kalau yang laporan laba rugi di sini atau income statement di sini yaitu laporan kinerja dari manajemen
kemudian mencatat kegiatan operasional perusahaan dan mengetahui sumber utama laba dari apa sih. Nah, dilihat perhatikan apa? Return on investment-nya kan begitu ya. Nah, kalau cash flow di sinilah laporan tanda kehidupan perusahaan. Harus kasnya, maka tadi ya, kalau Anda mempelajari tentang nanti lihat inventory management begitu ya. Bisa lihat kalau uang mati di sini jadi uang physical record ya. Jadi bagaimana Anda memperhatikan perusahaan Anda, ya walaupun asetnya besar tetapi nggak ada cash flow bisa mati sahabat sekalian ya perusahaannya kalah cash flow. Nah itu ya. Jadi harus kas tunainya seperti apa, darah kan itu darah perusahaan. Nah disinilah untung kegiatan dari investasinya, financingnya, dan juga operasionalnya itu dilihat di laporan arus kas perusahaan. Sehatkah perusahaannya? Masih besar tapi menjelang kematian, nggak duit gitu ya. Nah berikutnya kinerja dilihat yaitu laporan neraca. Laporan neraca ini atau balance sheets. Jadi di sini melihat kekayaan, kemiskinan perusahaan antara ya aset dan kewajiban, sisi sebelah kiri sebelah kanannya kan gitu ya. Karena kan ini asetnya dibiayai kan gitu ya oleh dana dari mana kan gitu ya. Nanti dilihat sini apakah perusahaannya sehat, kaya raya dan seterusnya. Nah itu lihat rekap kas berapa aset yang dihasilkan untuk bisnis tersebut. Nah ini fokusnya ke return on asetnya seperti apa. Jadi itulah alat-alat yang dipakai. Kenapa pentingnya Anda menguasai ilmu manajemen keuangan. Pentingnya financial statement ya, laporan keuangan di sini. Pertama, siapa pihak-pihak berkepentingan? Pertama, pemegang saham yang menaruh modalnya di tempat perusahaan Anda atau Anda sendiri sebagai pemegang saham untuk melihat kinerjanya. Jadi pemegang saham atau dalam pemegang saham berkepentingan terhadap tingkat returnnya ya, di sini tingkat keuntungan perusahaan, profitnya, dan juga risiko perusahaan di masa sekarang dan di masa akan datang. Dan hal ini akan mempengaruhi harga saham. Nah itulah laporan keuangan, itu kepentingan pemegang saham. Makanya kalau Anda main di bursa, coba bermain saham gitu ya, investasi saham. Nah ini menjadi penting sekali laporan keuangan, kinerja dari keuangannya. Bisa lihat di perusahaan ini mau kolaps. Nah, makanya harga saham bisa naik turun dipengaruhi dari kondisi keuangannya sahabat sekalian. Jadi itu kepentingan dari pemegang saham. Ya nanti belajar sahabat sekalian menjadi seorang pemegang saham berapapun juga jumlahnya. Yang kedua, kepentingan para kreditor. Kreditor ini yang membiayai perusahaan Anda kan ya. Karena kan kalau modal aja kan nggak cukup, berarti Anda mesti ada pinjaman. Nah disinilah berkepentingan kreditor ini seperti bank atau penyedia dana lain-lainnya yang milik perusahaan Anda. Dia berkepentingan terhadap likuiditas ya, cash flow-nya kan gitu ya, jangka pendek. Jangka pendek kalau setahun, kalau tiba-tiba ada masalah, liquid nggak Anda, gampang dijual nggak, ada tabungan nggak kan begitu ya perusahaannya, ada kemampuan perusahaan dalam membayar pinjamannya berikut bunga-bunganya. Nah dilihat kan ada kreditor memberikan kredit ke Anda, liquid nggak gitu, cepet nggak. Itu juga berkepentingan terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit, cepet nggak ya profitnya di sini ya, yang menunjukkan bahwa perusahaan sehat dan berjalan dengan lancar dan sukses. Nah, sahabat sekalian ya, yaitu kreditor itu berkepentingan terhadap ini ya laporan keuangan Anda. Lalu juga analisa yang dilakukan oleh kreditor sini untuk mengetahui kemampuan perusahaan melunasi kewajiban keuangan tepat pada waktunya ya, tergantung pinjaman keuangan apakah jangka pendek atau jangka panjang. Kemampuan nanti kita lihat bentuk-bentuk rasio keuangan yang mesti Anda pahami sahabat sekalian. Nah cara menghitungnya udah nggak itu bagian keuangan aja pikirin ya. Nah lalu stakeholder yang lain seperti pemerintah. Nah kepentingannya apa di situ? Pajak. Lihat laporan keuangan ya, lihat pajaknya betul nggak pajaknya. Kemudian supplier Anda, perlu tahu kan nanti dia kalau kirim barang ke Anda, tentu perusahaan Anda mati, kolaps gitu ya. Akhirnya barang dia nggak terbayarkan gitu ya, rugi. Lalu juga kepentingan bagi karyawan, perusahaannya masih hidup nggak, berapa lama hidup, bertahan berapa lama, dan bonus nggak kan gitu ya, sahabat sekalian. Nah itu pentingnya. Atau konsumennya, customernya dia kan gitu ya, bisa nggak nih bertahan terus mensuplai ke klien. Jadi intinya laporan keuangan itu menjadi penting bagi setiap pihak sih. Nah itu nanti siapa sih yang menyajikan laporan keuangan? Nah biasanya laporan keuangan itu bukan orang non finance ya, orang finance khusus, finance accounting yang mengerjakan laporan keuangan. Nah data dari mana? Dari teman-teman yang non marketing memproses semuanya kan tadi ada budgeting gitu ya, semua direkap
semuanya akhirnya keluarlah bentuknya laporan keuangan. Ya, isinya tadi apa? Ya, income, ya, laporan laba rugi, balance-nya, balance sheet-nya, kan gitu ya, neracanya, kemudian juga arus kas-nya. Itu teman-teman dilihat, ya. Jadi Anda harus menguasai ya minimal proses-prosesnya, dan yang utama analisis keuangannya, analisanya. Kalau isinya serahkan saja bagian keuangan sahabat sekalian, ya, sahabat sekalian. Sahabat profesional, berarti sekarang Anda sudah memahami betapa pentingnya Anda harus menguasai, mengetahui tentang manajemen keuangan. Sekalipun Anda bukan profesinya sebagai atau fungsi sebagai keuangan atau tidak punya background di keuangan. Ya kalau Anda bagian keuangan ya mesti menguasailah ini, karena ini hal-hal bagi yang non finance sahabat sekalian, ya. Jadi di sini Anda bisa melihat apa yang bisa Anda kontribusikan kepada perusahaan Anda, yaitu value added, nilai tambahnya. Kalau Anda nilai tambahnya di bagian revenue, maka tugas Anda tambahnya bagaimana revenue terus meningkat. Kalau Anda fungsi Anda seperti finance atau fungsi HRD, fungsi factory, yaitu apa? Nilai tambahnya menurunkan cost supaya profitnya bisa meningkat. Semoga Anda sukses memahami fungsi ya manajemen keuangan secara mendasar, supaya Anda memperhatikan sekarang peduli tentang keuangan. Semoga sukses. God bless you.